Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Ilham Mulyawan Indra, jurnalis tribunsulbar.com, kembali menyapa Anda dalam podcast Tribun Sulbar edisi Senin 2 Desember 2024. Hari ini Tribuners, saya sedang berada di rumah Suhardi Duka yang merupakan calon gubernur Sulawesi Barat 2024 yang unggul pada penghitungan suara atau quick count Pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Kita akan membahas bersama narasumber kita, Suhardi Duka, bagaimana visi misinya dalam memajukan Sulawesi Barat bersama pasangannya Salim Mengga. Kemarin setelah Pilkada serentak, setelah pencoblosan, setelah mengetahui hasil quick count, beliau berada di posisi teratas dalam Pilgub Sulbar 2024 ini. Kita akan bincang-bincang banyak tentang juga bagaimana visi misi beliau dalam memajukan Sulawesi Barat ke depannya selama 5 tahun hingga 2029 mendatang. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita ingin tahu dulu lebih jauh tentang sosok beliau. Nah, Tribuners, Dr. Suhardi Duka MM merupakan putra kelahiran Mamuju 10 Mei 1962. Riwayat pendidikan beliau merupakan alumni SMA N1 Mamuju, kemudian alumni S1 Universitas Hasanuddin Makassar yang mengambil ilmu komunikasi FISIP Unhas, kemudian menamatkan strata 2 atau S2 di Universitas Putra Bangsa Surabaya, kemudian program doktoral di Universitas Erlangga Surabaya. Nah, Tribuners, beliau juga merupakan mantan ketua DPD 2 AMPI Mamuju, mantan ketua DPD KMPI Mamuju, dan saat ini menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Beliau juga merupakan mantan Bupati Mamuju 2 periode, yaitu periode 2005 hingga 2010 dan periode 2010 hingga 2015. Beliau juga merupakan mantan Ketua DPRD Mamuju periode tahun 2000 hingga 2005. Nah, demikian Tribuners, profil singkat tentang Bapak Suhardi Duka. Nah, selamat Pak, ini atas kemarin setelah hasil hitung cepat berada di posisi teratas. Nah, Pak Suhardi Duka, setelah mengetahui kemarin hasil quick count, bagaimana? Bisa tidur nyenyak, Pak? Ya, pada umumnya kalau orang menang pasti senang dan bahagia. Ya. Dan tidurnya biasa-biasa aja. Tapi yang jelas setelah kita dinyatakan menang oleh perhitungan cepat, yang jaraknya begitu jauh, kita sibuk menerima ucapan selamat dari teman dan handai tolak. Dan itu yang saya lakukan. Kemudian setelah beberapa hari saya ke Polman untuk temui pasangan saya, dan kami bahagia bersama-sama. Tapi tetap terukur karena kita juga harus toleran. Perasaan kita bahagia, happy dengan seluruh tim tentunya. Kita juga harus jaga toleransi perasaan teman kita yang lain supaya kita tidak saling menyakiti. Itu yang saya jaga. Oke. Sebelum atau H-1 sebelum pencoblosan, kira-kira apakah ada doa bersama atau mungkin ibadah khusus yang mungkin Bapak Suhardi Duka lakukan? Sebagai umat beragama, utamanya kita Muslim, saya setiap malam Jumat dalam hampir setahun lah kira-kira. Anak-anak pesantren saya setiap malam Jumat di rumah untuk zikir dan doa bersama. Dan bukan hanya itu, dari golongan agama lain juga ada yang melakukan hal yang sama. Jadi saya bukan hanya didoakan oleh umat Islam, tapi umat lain juga memberitahu kepada saya bahwa kami Pak doa rutin setiap minggu. Saya katakan silakan. Jadi selain usaha, doa juga dilakukan. Oke. Kemudian Pak Suhardi Duka ini merupakan kali kedua mengikuti pemilihan Gubernur Sulawesi Barat. Kira-kira kemenangan pada kontestasi kedua ini apakah merupakan hasil evaluasi dari keikutsertaan pada pilgub lalu atau bagaimana? Itu sempat ada sudah belajar nih dari kesalahan yang lalu, kita perbaiki di pilgub kali ini. Saya kira hanya keledai lah yang bisa
jatuh pada rumah yang sama. Kita manusia tentu kita evaluasi, kita kaji, kemudian kita buat perencanaan yang matang. Iya. Apa yang menjadi kekurangan yang lalu kita tutup, apa yang menjadi kelebihan yang lalu kita moderasi, kita maksimalkan, sehingga pencapaian yang kita capai 27 November kemarin itu bukan serta-merta, tapi itu adalah desain yang panjang, kemudian kerja tim yang cukup besar, dan sekaligus juga tentu disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap sekali. Salah satu visi Anda ini adalah pembangunan Sulawesi Barat, kemudian juga memiliki kemampuan yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Bisa dijelaskan secara spesifik kira-kira seperti apa konsepnya? Ekonomi itu tidak lagi tumbuh secara lokalistik, tapi tumbuh secara global. Nah, olehnya itu kalau kita ingin pertumbuhan, kita harus mampu membaca dan sekaligus menangkap peluang perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan secara nasional dan perubahan secara global. Olehnya itulah di dalam visi kami kita harus mampu mengikuti irama itu, jangan latah, karena ekonomi selalu mencari keseimbangan. Jadi harga itu selalu pada equilibrium. Jadi kalau kita mau masuk atau menciptakan suatu kelas ekonomi tapi terlalu pasarannya tumpah, maka harganya akan menjadi rendah. Nah, dengan demikian kita juga nanti akan mempelajari itu dan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan di Sulawesi Barat. Dengan demikian sebesar apapun yang kita lakukan di Sulawesi Barat itu punya nilai dan margin yang bisa diterima oleh masyarakat, apakah itu petani, apakah itu pedagang, sehingga ada untung. Karena kalau tidak ada untung, ya tidak ada pendapatan. Kalau tidak ada pendapatan, tidak ada belanja. Tidak ada belanja, tidak ada pertumbuhan. Itu yang kita lakukan. Kemudian Pak SDK, Sulbar ini kan bisa dikatakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang saat ini masih sementara berkembang. Kira-kira menurut pandangan Pak SDK, butuh berapa tahun sih Sulawesi Barat ini untuk bisa menjadi daerah yang bisa dikatakan cukup maju seperti daerah-daerah tetangga Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tengah? Untuk menentukan itu kita harus mematok dulu indikator apa yang akan kita lakukan. Katakanlah kalau kita ingin mengukur kemajuan itu dari sisi pertumbuhan, ya memang sekarang ini kita terbelakang karena pertumbuhan kita di bawah pertumbuhan nasional. Nah, tapi kalau kita patok maju itu bahwa kita tumbuh di atas pertumbuhan nasional, itu tidak lama. Saya bisa desain mungkin 3-4 tahun sudah kita capai. Tapi kalau secara menyeluruh, katakanlah semua produk-produk yang ada di Sulbar itu harus dihilirisasi, finalnya ada di Sulbar itu pasti jangka panjang. Pasti jangka panjang. Tapi saya ingin mengatakan bahwa waktu saya punya penyampaian misi dan visi, saya berpatokan pada indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro itu adalah pertumbuhan. Yang kedua adalah kemiskinan, kemudian pengangguran. Nah, kalau itu yang kita ingin kejar, insya Allah dalam masa jabatan saya bisa capai. Kemudian setuju dengan konsep Menteri Pertanian penambahan lahan pertanian, kemudian petani milenial. Apalagi PSDK kan pernah di Komisi 4 DPR itu yang membidangi pertanian. Ini bagaimana konsepnya untuk di Sulbar nanti? Konsep kita yang begitu karena kita melihat bahwa setiap tahun itu terjadi pengurangan lahan sektor pertanian utamanya pangan itu sekitar 2 juta hektar per tahun. Itu akibat diintervensi oleh perumahan, diintervensi oleh industri, dan penggunaan lahan lainnya yang beralih dari sektor pangan ke sektor pertanian ke sektor yang lain. Nah, olehnya itu ini tidak bisa kita rem 100%. Olehnya itu
kita harus tambah. Nah, konsepnya Menteri Pertanian kita tambah. Katakanlah sawah, tapi ada proyek strategis nasional, jalan tol, ya bisa aja dilewati itu, dan itu tidak bisa direm. Nah, yang begitu, karena dua kepentingan bersentuhan pada dua kepentingan yang penting sama-sama. Dengan demikian saya setuju untuk penambahan 1 atau 2 juta satu tahun, penambahan luas areal pangan itu. Dan kemarin saya di Sumbar itu waktu masih Komisi 4, kalau tidak salah saya dikasih sekitar 10.000 hektar untuk penambahan jatah perluasan sawah baru. Hanya apakah ditangkap oleh pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, I don't know, karena saya belum di dalam. Tapi kalau saya di dalam, misalnya saya tangkap itu. Tinggal bagaimana, apakah lahannya basah atau lahannya kering, nanti kita pilih. Kira-kira deh dari 6 kabupaten Sulawesi Barat ini yang berpotensi untuk misalnya di program pertanian itu di kabupaten mana yang potensi sangat besar? Kalau sektor pangan sekarang itu ada 2 kabupaten, Polman, kemudian Kabupaten Mamuju. Tapi sekarang kan dibangun bendungan di Kabupaten Mamuju Tengah. Itu triliunan loh itu. Saya juga belum tahu di mana sawahnya. Nah itu. Jadi kalau kita ingin kaji bendungan itu kita lanjutkan, dari triliun biayanya, maka harus ada sawah. Ya di mana sawahnya ya kita harus lihat. Begini, di katakanlah kawasan Mamuju Tengah dengan Pasangkayu, potensi persawahannya cukup baik. Hanya saja mereka sudah duluan, kulturnya sudah sawit. Perkebunan ya. Perkebunan. Dan harga sawit sekarang bagus. Jadi untuk mengganti sawit ke sawah, pertama budayanya mereka sudah terbiasa dengan sawit. Kemudian juga nilai ekonomisnya sawit juga bagus. Jadi akan sulit. Nah, olehnya itu membuka sawah baru ya memang jangan bersentuhan atau mengganti tanaman ekonomis yang lain. Nah, jadi harus yang baru betul. Itu yang ini. Jadi artinya Mateng dan Pasangkayu ini kan sudah identik dengan perkebunan sawit seperti itu ya. Kemudian untuk pengembangannya mungkin nanti di Mamuju, Polman, Majene gimana deh? Majene kita harus cari sawah-sawah yang luas, lahan-lahan yang bisa kita buka untuk sawah. Itu. Sepanjang itu rata, bisa dibuka sawah, kita bisa buka. Kalau dia masuk dalam kawasan hutan, kita lepas. Karena lebih penting pangan itu. Untuk pangan bisa kita lepas untuk kawasan hutan. Oh iya deh, terkait itu juga. Ini kan Sulbar ini banyak masuk kawasan hutan lindung deh. Itu nanti bagaimana? Apakah akan gimana deh nanti? Hutan lindung kita harus lindungi. Tapi kan keseimbangan di Sulawesi Barat ini masih sangat seimbang. Kalau Sulawesi Barat ini kawasan hutannya dengan kawasan produktifnya itu masih luas kawasan hutan. Jadi tidak sulit untuk kita melepaskan kawasan itu. Untuk kepentingan pangan. Iya. Betul. Swasembada pangan ke depannya seperti itu ya. Ketahanan pangan. Iya, kalau Sumbar sudah sih. Sudah. Oh iya, siap deh. Kemudian Deng, ini saya pernah berbincang dengan mantan PJ Gubernur Sumbar Prof. Zudan. Beliau mengatakan bahwasanya Sumbar ini punya 4 masalah sosial yang sangat mendesak untuk dibenahi. Pertama adalah kemiskinan, angka putus sekolah, pendidikan dini, dan stunting, Deng. Jadi korelasinya itu Deng adalah ketika dia miskin, maka dia akan putus sekolah. Ketika dia putus sekolah, maka dia akan menikah dini. Ketika menikah dini, potensi stuntingnya besar sekali. Bagaimana deh untuk mengatasi ini? Apalagi Sumbar ini kan angka stuntingnya sempat pernah diberitakan adalah tertinggi kedua di Indonesia. Silakan deh. Saya sependapat dengan Prof. Zudan itu. Angka itu benar, kita miskin di kisaran hampir 12%. Kemudian putus sekolah juga sangat tinggi, APS-nya Sumbar itu tinggi sekali. Ini harus diintervensi, tidak bisa dibiarkan, dan cara mengintervensinya harus tepat.
Ya. Jantungnya yang kita harus perbaiki. Katakanlah untuk mengatasi stunting, tidak di rapat-rapat di hotel. Perbaiki posyandu. Iya. Karena di situ menjaringnya ibu hamil di situ, Iya. ya, menjaringnya anak yang kurang gizi di situ. Kalau posyandu bagus, cepat terdeteksi. Iya. Cepat terdeteksi. Nah, bagaimana posyandu bagus? Ya, kader-kadernya latih dan perbaiki. Iya. Bagaimana kalau kadernya kau hanya kasih insentif 75.000 sampai 100.000? Siapa yang mau? Iya. Lainnya itu naikkan insentif, Iya. kasih pelatihan. Nah, itu. Kemudian perkawinan dini. Iya. Ya, perkawinan dini itu terjadi pertama karena kultur, ya. Orang merasa bahwa kalau anakku belum kawin di usia 16 tahun jangan sampai udah kawin. Iya. Nah, jadi pendekatan agama juga penting bahwa jodoh itu tidak akan kemana, Iya. ya. Nah, kemudian kemiskinan. Saya kira kemiskinan itu cara mengatasinya pertama perbaiki sumber hidup. Yang kedua angkat bebannya sebagian. Iya. Apa bebannya itu? Dua yang bisa kita angkat, yaitu kesehatan. Jadi jangan bebani rakyat persoalan kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Jangan juga bebani rakyat persoalan pendidikan. Dengan demikian kita harus jangan buat pungutan untuk mulai SD, SMP, SMA. Kemudian kalau ada yang mau perguruan tinggi, siapkan beasiswa. Iya. Jadi kalau kita share itu, kita ambil alih itu dua pengeluaran publik yang besar itu, kesehatan dan pendidikan, kemudian kita perbaiki sumber pendapatannya, Iya. lepas dari kemiskinan. Nih, tadi saya tertarik yang sempat diucapkan di awal bahwasanya jangan terlalu banyak seminar mungkin di hotel-hotel lain. Apakah ini nanti ketika mungkin Daeng sudah dilantik, itu akan menjadi salah satu prioritas untuk instruksi kepada seluruh jajaran Pemprov OPD, jangan banyak di hotel itu ya, untuk seminar-seminar seperti itu. Daeng. Begini loh, saya pernah mengevaluasi anggaran, Iya. katakanlah penanganan stunting, 1 miliar alokasi anggarannya. Iya. Habis di hotel, habis rapat, ya, 900 juta. Iya. Ya, iya, mana yang kena stunting? Penanganan langsungnya di lapangan yang kurang deh. Iya. Iya. Habis perjalanan dinas, sama semua, rapat, pertemuan, 900 juta tinggal 100 juta. Itu apa? Sedangkan dia ini perlu asupan gizi, Iya, betul. vitamin, Iya. vitamin tambah darah dan lain sebagainya. Mana alokasinya tidak ada. Iya. Nah, itu yang harusnya kita perbaiki. Itu yang betul harus diperbaiki, Daeng. Oke. Daeng, jika nanti sudah dilantik, kemudian prioritas 100 hari pertama atau 3 bulan apa nih akan dilakukan? Itu salah satu pertama 3 bulan ya. 3 bulan, Daeng. Saya tidak bisa menjanjikan apa yang akan saya lakukan karena pada saat itu belum bisa kita melakukan apa-apa. Iya. Nanti 6 bulan Iya. baru bisa kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan. Oke, Daeng. Iya. Yang pertama APBD bukan saya yang susun, Iya. ya. Jadi belum ada pemikiranku di APBD itu. Oh iya. Yang kedua personil bukan saya yang susun. Iya. Saya melakukan perubahan personil nanti 6 bulan baru bisa. Oh, oke. Jadi tentu yang saya mau lakukan adalah Iya. ingin memberikan pemahaman kepada seluruh aparat yang ada di Sulawesi Barat bahwa ini visi saya. Kita harus berada di jalur ini semua. Kalau ada yang keluar jalur, ya saya perikit. Karena begini, pejabat publik itu, katakanlah gubernur, wakil gubernur, itu pengambil kebijakan.
Sekda ke bawah itu adalah pelaksana teknis. Iya. Jadi antara kebijakan dengan aturan disesuaikan oleh Sekda. Dikoordinasikan Sekda untuk dilaksanakan. Iya. Jangan kepala dinas yang mengambil keputusan. Iya. Tidak ada keputusannya kan. Yang ada keputusan itu ada pada pejabat publik. Iya. Karena pejabat publik lah yang punya legitimasi untuk mengambil keputusan itu. Itu semua yang akan saya lakukan di sana. Iya. Saya akan memiliki standar-standar tertentu, ya. Ada standar yang harus saya gunakan untuk menempatkan personil, ya. Capaian-capaian yang harus dicapai. Karena ukuran kinerja menjadi ukuran utama. Saya tidak akan menjadikan bukan hormatnya yang sampai ke lutut yang akan saya nilai. Banyak kan hormat itu pegawai sampai ke lutut toh. Bukan itu yang kita nilai. Yang kita nilai adalah rencanamu, capaianmu. Iya. Kalau rencanamu, capaianmu melebihi, saya jempol kamu. Tapi kalau errornya sampai hanya 70% capaian, ya tentu juga akan menjadi evaluasi bagi kamu. Iya. Jadi artinya ini kan banyak lazimnya itu dikatakan bahwasanya kepala daerah baru akan melakukan rotasi pejabat-pejabat. Itu juga yang mungkin akan dilakukan oleh Pak SDK, tetapi nanti akan dilihat berdasarkan kinerja ya. Berdasarkan berdasarkan kemampuannya. Iya. Karena saya punya visi menempatkan pejabat di satu tempat itu, saya menilai berdasarkan ya the best man and the best place. Orang yang terbaik ditempatkan pada tempat yang terbaik pula. Itu. Jadi kalau selama ini orangnya biasa-biasa saja tapi diberikan pada tanggung jawab yang tinggi, itu harus diganti. Tapi kalau emang dia hebat, pada jabatan yang hebat pula, capaiannya no problem. Saya berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan like dan dislike. Oke. Nah, yang masih berkaitan dengan struktur organisasi nanti, saat ini kan Sekprov masih dijabat oleh PJ, penjabat Sekprov Pak Mujib. Kemarin ada statement dari PJ Gubernur Sulbar, Bakhtiar Marudin mengatakan bahwasannya Mujib ini akan mendampingi dia selama kurang lebih 2 bulan sebelum nanti Gubernur definitif akan menentukan sendiri siapa sosok yang akan mendampingi sebagai Sekprov. Sudah ada figur deh? Tidak ada. Tidak ada. Saya belum menilai. Saya belum di dalam. Iya. Tapi saya hargai apa yang dikatakan oleh Pak PG, Pak Bakhtiar. Saya hargai beliau orang baik. Iya. Jadi nanti akan melihat sendiri seperti apa. Apakah saya ambil dari internal yang ada dengan kualifikasi standar yang saya tentukan dia capai. Kalau tidak sampai dari luar, bisa saja dari luar. Banyak orang Sulbar juga di luar. Yang standarnya tentu lebih tinggi dengan standar lokal. Tapi kalau standar yang saya tentukan di lokal ini ada yang dicapai, kenapa saya tidak gunakan yang di lokal? Mengutamakan yang ada dulu di daerah. Tadi Deng sempat disinggung juga bahwasanya APBD, soal APBD. Kemarin ketuk palu di DPRD, nilainya APBD Sulbar 2,9 triliun Deng. Dikatakan bahwasanya APBD ini bisa dikatakan salah satu yang terkecil di Indonesia, di daerah-daerah yang lain. Bagaimana mungkin nanti Daeng akan memanfaatkan APBD yang cukup kecil ini untuk menjalankan visi-visi yang diutarakan? Bagaimana untuk kemajuan Sulbar? Saya punya APBD waktu saya bupati hanya 500 miliar. APBD Kutai Kartanegara 11 triliun. Mana duluan kita mendorong angka kemiskinan? Saya lebih duluan mendorong angka kemiskinan dibanding dengan Kutai Kartanegara. Jadi bukan besar kecilnya APBD, ya besar APBD oke lah, lebih bagus. Tapi bukan berarti kecil APBD kita tidak bisa mampu buat apa-apa. Sepanjang itu efisien efektif, akan terasa itu APBD. Hanya kan kadang-kadang juga publik tidak seluruhnya bisa menilai. Olehnya itu kalau saya punya nanti, saya akan buka di publik. Bahkan dulu saya bupati, saya uji publik saya punya APBD. Dengan demikian saya betul-betul, ini untuk apa, ini untuk itu. Sepanjang efisien pasti bisa terasa di masyarakat. Tidak usah khawatir dengan kecilnya APBD. Tapi memang Sulawesi Barat
tidak boleh hanya APBD. Kita harus menggunakan APBN. Kita juga harus menggunakan investasi. Iya. Peran swasta sangat penting. Iya. Nah, kita harus kerjasama dengan swasta. Iya. Dan swasta itu banyak indikator-indikatornya bisa masuk di satu daerah. Kalau laporan-laporan badan-badan dunia menilai positif daerah itu. Dan demikian kita harus bisa menjalin kerjasama dengan badan dunia, katakanlah UNICEF, USAID, dan badan-badan dunia lain. Karena mereka memberikan laporan. Nah, disitulah ditangkap oleh para investor. Oh, ternyata daerah ini baik. Iya. Nah, tapi kalau kau tidak pernah kerjasama dengan badan-badan dunia, ya susah juga. Iya. Kira-kira ada yang di 6 Kabupaten Sumbar ini, Kabupaten Sulawesi Barat ini, Deng, yang potensi itu untuk bisa mendatangkan investor di mana, Deng? Hampir Semua bisa. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kemampuan lingkungannya. Ada potensi tambah nggak di sini, Deng? Misalnya di Mamuju atau di mana? Ada. Tapi kan kita sesuaikan dengan kemampuan lingkungan. Iya. Kalau nilai ekonominya justru lebih rendah dengan kerusakan lingkungan, lebih bagus tidak usah. Tapi kalau nilai ekonominya tinggi, Iya. bisa mengkontraksi yang lainnya, Iya. kemudian kita bisa mitigasi persoalan lingkungannya, kita buka. Tapi kalau kita analisis ternyata nilai ekonominya sangat rendah, kerusakan lingkungannya tinggi, ya tidak usah. Oke. Apalagi tadi disebutkan Sumbar ini masih banyak kawasan hutan lindung. Iya. Ya. Ini jadi perhatian juga ini Perhatian penting. kondisi lingkungan yang ada di Sumbar. Nah, Deng, kontestasi Pilgub sudah usai dan saat ini masih unggul perolehan suara, Deng. Deng, kira-kira nanti bagaimana ini merekatkan kembali? Karena kan kita ketahui Pilgub ini diikuti 4 paslon, masing-masing mempunyai pendukung sendiri-sendiri. Bahkan kemarin ada sempat keributan di TPS 24 soal perbedaan pendukungan. Bagaimana ada yang untuk merekatkan kembali semua menjadi satu kesatuan Sumbar ini? Ya sahabat saya itu, Iya. ABN sahabat di berakhir begitu. Profesor saya juga begitu. Iya. Jadi intinya kami ini di atas 4 pasang ini yang berkontestasi memahami benar bahwa kita kontestasi Iya. ini adalah pertarungan pilihan rakyat, terus itu selesai. Nah di bawah harus bisa memahami itu. Jangan kamu gontok-gontokan di bawah, Ya. kami di atas sudah ngopi-ngopi bersama. Sudah saya merangkul ya. Iya, tidak akan ada yang kita tinggalkan. Iya. Iya, saya akan tokohkan terus 3 pasang itu sebagai tokoh yang pernah membersamai kita. Iya. Apalagi Pak ABN yang sudah pernah jadi gubernur selama 5 tahun. Iya. Ibu Eni juga sudah pernah jadi wagub selama 5 tahun. Iya. Pak Ibrahim Bupati. Saya kira semua. Iya. Kemudian Deng, nanti bagaimana sih mungkin pembagian tugas antara Deng SDK mungkin dengan YSM atau Pak Salim Mengga ini terkait nanti bagaimana menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat ini? Bisa dijabarkan Deng seperti apa nanti jelaskan? Gubernur itu dengan wagub satu kota. Tidak ada tugasnya gubernur, tidak ada tugasnya wagub. Jadi dari dibagi. Kita sama-sama melaksanakan. Iya. Hanya saja mungkin ada ada penekanan. Kalau saya lagi tugas di sana fokus, wakil tugas di sini fokus. Tapi untuk membagi secara terpisah tidak ada dalam aturan. Jadi saya dengan Pak Salim itu duit tunggal lah kira-kira gitu. Iya. Kami satu visi, dua badan satu kepala dalam melaksanakan pemerintah. Iya. Jadi no problem lah ya. Apakah sebelumnya sudah ada komitmen dengan Salim Mengga, Bang? Iya, ada. Komitmen Kita laksanakan sama-sama. alasan sama-sama. Jadi Pak Salim Mengga nanti bukan hanya sekedar wakil gubernur ya, tapi juga sama-sama menjalankan roda pemerintahan ya. Iya. Oke, Deng. Nah, Deng, kemudian ini pada saat Pilgub kemarin, Deng SDK maju, kemudian Ananda
Sutina Suhardi juga maju sebagai petahana bupati. Nah, sama-sama ada salah satu bendera Partai Demokrat. Ini Deng, bagaimana kemarin waktu semasa kampanye untuk lebih fokus, mungkin ini kan biasa ada ketidakfokusan ini, Bapak maju di Gubernur Pilgub, anak maju di pemilihan kabupaten. Bagaimana Deng kolaborasi kemarin dengan Ananda Sutina? Kalau Bu Sutina kan sudah incumbent dia, jadi lebih mudah dia kira-kira gitu kalau sudah incumbent. Iya. Walaupun juga banyak incumbent yang rontok ya. Iya. Tapi menurut saya banyak dibantu. Karena saya sudah lebih banyak mengalihkan kampanye saya di tempat lain. Karena di Mamuju sudah ada Ibu Sutina yang, nomor berapa ini? Nomor 1 ya? Nomor 1, tiga juga ya? Nah itu kan gitu, enaknya tuh. Enaknya. Dia incumbent. Iya. Jadi saya terbantu. Iya. Nah, jadi saya lebih banyak fokus ke Polewali. Polewali ya. Menggarap di daerah sana karena daerah pemilihannya tinggi atau bagaimana? Memang populasi tinggi. Populasi tinggi ya. DPD tinggi di sana tinggi, ya. Dan demikian banyak waktu saya gunakan di sana. Dan Pak Sari ini juga di sana, jadi enak kita. Iya. Sedangkan Majene, saya satu tim dengan incumbent. Iya, AST. AST. Karena saya satu tim, maka tidak ada persoalan. Saya tinggal datang memberikan arahan dan lain sebagainya, jalan semua, jadi lebih mudah. Memuju begitu juga, satu tim dengan incumbent. Iya. Jadi alhamdulillah kita sukses semua. Iya. Nah, Deng, dalam kapasitas sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, kita ketahui bahwasanya untuk Sumbar dan SDK yang ini sementara unggul, kemudian Ibu Sutina di Mamuju, AST di Majene. Apakah ini sudah sesuai dengan target yang partai itu? Belum sesuai. Kita ingin menang semua sih. Menang semua. Kita menang di semua kabupaten. Iya. Tapi saya kalau kabupaten saya hanya menang di 3. Iya. Karena Pasangkayu juga walaupun bukan kader tapi kita calonkan. Iya. Nah, jadi hitungannya di kabupaten menang 50%. 50%. Kalah 6 kabupaten. Iya, kalah di 3 kabupaten. Iya. Oke. Terakhir ini, Deng. Mamuju masih berstatus kabupaten, belum kota madya. Deng sempat mengungkapkan bahwasanya Mamuju ini penundaan moratorium pemekaran wilayah di era Presiden Joko Widodo. Nah, saat ini sudah pergantian pemerintahan pusat, kemudian juga DNSD ke saudara. Insya Allah jadi gubernur kelak. Apa yang dilakukan agar Mamuju ini menjadi kota madya? Kalau sudah buka moratoriumnya, kita segera desak Jakarta untuk menjadikan Mamuju sebagai kota. Hanya sekarang belum keluar kebijakannya pusat bahwa sudah terbuka. Tapi kita akan diskusi dengan Menteri Dalam Negeri. Iya. Pada daerah-daerah tertentu yang prioritas dibukalah. Katakanlah provinsi harus ada 1 kota. Ya bukalah kota dulu, ya kan? Nanti sudah kota kita lagi buka ke kabupaten yang lain. Iya. Tapi yang jelas kita harap moratoriumnya itu bisa dibuka. Iya. Kalau toh tidak bisa terbuka secara penuh, terbuka secara terbatas. Iya. Nah itu sama dengan pemekaran di Papua. Nah, itu kan dibuka secara terbatas. Cobalah juga kita ini ingin buka secara terbatas. Yang belum punya kota itu Mamuju. Kemudian Kalimantan Utara. Dan beberapa provinsi yang lain. Berapa lama waktu Daeng jadi bupati itu sudah sempat mengusulkan untuk Mamuju jadi sebelum saya berakhir? Sebelum berakhir sudah. Sebelum saya berakhir sudah ada keputusan DPR, ada keputusan bupati, provinsi, keputusan gubernur. Kita bawa ke Jakarta. Iya. Moratoriumnya selesai. Berarti sekitar 9 tahun yang lalu deh. Oh iya, sudah lama. Sudah lama sekali. Jadi nanti kalau misal kota madya di sini, Kabupaten Mamuju akan pindah ke mana deh? Pindah ke Papalang ke bawah. Papalang ke bawah ya? Oh, oke, siap. Ini sudah di akhir sesi Deng, wawancara kita sangat ini sekali. Mungkin ada pesan-pesan kepada warga Sulbar Deng. Ya. Ada yang mau disampaikan sepatah 2 kata. Pemilihan gubernur sudah selesai. Kita sudah berjuang bersama-sama.
Dan demokrasi adalah satu keniscayaan untuk perbedaan, belajar untuk berbeda. Dan hasilnya sudah kita tahu secara bersama walaupun secara formal belum ditetapkan oleh KPU. Tapi secara ilmu pengetahuan sudah kita tahu. Olehnya itu yang kemarin berbeda-beda, mari kita satukan kembali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Barat yang telah memberikan amanah kepada kami berdua. Semoga amanah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara kami mampu memban dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Nah, Tribuners, itu tadi kata penutup dari Bapak Suhari Duka. Saya Ilham Mulyawan, jurnalis tribunsulbar.com berserta seluruh kru redaksi Tribun Sulbar pamit undur diri dan kita ketemu pada program podcast selanjutnya. Sampai jumpa.